Aku akan mengusir orang-orang yang memanggilku Tuhan, Sudah bernubuat pakai kuno namaku. itu, senjata itu sudah kuno, sudah kuhancurin dari dulu. Yang memanggil Yesus Tuhanlah yang akan dihakimi oleh Yesus, titik. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka itu? Islam atau Kristen? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Islam tidak percaya Yesus Tuhan, itu yang akan dihakimi. Justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi, Cak Ayu. Lo kok putar? Inilah ya. Inilah penyesat itu. Inilah Ya, ada 13 memutarbalikkan ayat hukum. 13 kamu baca. Memutarbalikkan hukum. Ini kata-kata Yesus sendiri kepada Paulus ya. Ya, 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang Anda wajar memanggil dia Tuhan karena data itu kan? Oke, silakan. Tetapi yang akan diusir yang memanggilnya Tuhan, betul? Loh, dia sendiri menyebut dirinya Tuhan. Iya, kok. sekarang Anda lawan aja nanti. Yesus, kamu sendiri loh. Kamu sendiri loh, aku lawan Yesus. dia. Ya kau bantai Yesus Ya, lah nanti, aku bukan Pak. pro kamu. Kau bantai Yesus nanti. Yang memanggilnya dengan panggilan alaihi salam. Tolong. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 7, pada hari terakhir nanti aku akan mengusir orang-orang yang memanggilku Tuhan, Sudah bernubuat pakai kuno namaku. itu, senjata itu sudah kuno, sudah kuhancurin dari dulu. Ini dasarnya ini. Ini 21 sampai 23 itu bicara tentang nabi palsu. Lihat konteksnya. ini dasarnya. Ini dasarnya ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Hakimnya adalah firman-firman yang pernah aku katakan ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Salah satunya adalah firmanku mengusir orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tidak menerima perkataan itu. Dia sudah mengatakan aku adalah Tuhan dan gurumu. Sekarang Jadi kamu permasalahannya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. sekarang Kamu yang akan diyakini pada permasalahannya adalah, Pak Budi Asali, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya, saya sebut dia Tuhan lah. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Aku tidak pernah lakukan mujizat. Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Aku Yesus? tidak pernah bernubuat. Islam atau Kristen? Kristen. Oke ya Pak ya? Yesus datang kemudian menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan. Oke? Ya. Nah, sekarang berdasarkan firman yang dia pernah ucapkan, yang memanggilnya Tuhan yang akan diusir, betul? Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kamu percaya? Kamu terima benar? Masalah generasi. Dia mengatakan aku dan Tunggu Bapa adalah dulu. satu. Ini Kamu terima berbicara benar? mengenai penghakiman, Pak. Bukan berbicara mengenai yang lain. Penghakimannya, Kamu yang tidak menerima perkataan dia. Aku penghakimannya mau itu. mengusir orang yang memanggilnya Tuhan, betul? Yalah, kalau mau debat pakai timer kamu. Kalau ngomong kamu potong. Kalau mau debat pakai timer di Zoom, aku tantang kamu di Zoom. Betulkah Yesus di hari penghakiman atau tidak akan dapat mengusir? disum? Sabar. Betulkah Kamu hanya Yesus di hari berani kalau kamu penghakimannya bisa dia lintas kata-kataku, mengusir orang-orang yang karena suaramu memanggilnya lebih keras. Tuhan? Jawab. Aku tantang kamu debat di Zoom kalau berani. Sudah berapa kali saya Debat di Zoom bukan di TikTok. ada berapa kali abang ini Berani enggak debat di Zoom? udah berapa kali abang ini. Udahlah bang, kalau cuma modal iman yakini saja, kalau kamu percaya debat di Zoom, saja. apa habis sih kamu lah. Aduh sudahlah, Anda akan Pakai mempermalukan diri Anda moderator, sendiri. pakai timer. Pertanyaan Berani apa saya, apakah betul Yesus akan ya, menghakimi orang-orang yang udah. memanggilnya Tuhan? Kalau kamu debat di Zoom dengan timer dan moderator, Apakah betul Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? justru kalau tidak percaya Tuhan, mengosongkan. Apakah Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Melo ya, Pak. aku bacakan ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Paulus itu, Paulus.
Itu Paulus, Sebab Bang. jika kamu Itu mengaku dalam mulut Paulus. bahwa Yesus adalah Tuhan Saudaraku, dan percaya dalam tadi hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, Saudaraku. maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku Kamu Budi, tidak Pak percaya Budi dia Tuhan, Asali. kamu tidak percaya dia bangkit dari Pak antara orang Budi mati, Asali. kamu tidak akan Pak Budi diselamatkan. Asali, dengarkan saya, Pak. Sudah Kamu ada maunya hakimnya, didengarin, aku yaitu tidak mau dengerin firman kamu. yang telah aku katakan, bukan yang Paulus katakan, Pak. Yang akan menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman, firman yang Yesus katakan, bukan Paulus katakan. Maaf ya, Pak Budi ya. Semua kata-kata dalam firman Tuhan itu Maafkan dalam aku, kitab Pak firman Budi. Tuhan. Ya, Pak ya. Yesus mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Paulus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bukan yang Paulus katakan. Maaf Ya, ya, nanti Pak. kamu yang akan dihakimi itu kamu, bukan aku. Oh, ada Pak. Yang memanggil Yesus Tuhan bukan Aku saya, dihakimi hanya untuk Pak. terima pahala. Kamu dihakimi Yang karena untuk terima memanggil hukuman. Yesus Tuhan yang dihakimi, Pak, bukan saya. Andalah yang memanggil Yesus Tuhan, bukan saya, Pak. Bukan saya. Jadi yang akan dihakimi nanti Kristen. Aduh, asal ngomong aja percuma kamu tuh. Loh, kok naik lagi Bang Suma? Waduh, Moderator cek. ya lanjut Bang. Moderator kick saya kenapa? Enggak kepencet lagi tuh. Ini kepencet lagi. Iya. Kepencet mungkin Bang. Aduh, pikir. Siap. Lanjut. Aku pikir rungkat tadi. Enggak, Yang enggak. memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Serangan kuno sudah aku bahas dari dulu tuh. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, itu yang dihakimi. Memang dari dulu memang babak belur. Itu Matius 7 ayat 15, baca mulai 15 dan baca potong-potong. Saudaraku, mau Anda baca dari data manapun, yang memanggil Yesus Tuhanlah yang akan dihakimi oleh Yesus, titik. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka itu? Islam atau Kristen? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Islam tidak percaya Yesus Tuhan, itu yang akan dihakimi. Justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi, Cak Ayu. Lo kok putar? Inilah ya. Inilah penyesat itu. Inilah Ya, ada 13 ayat memutarbalikkan 13 hukum. kamu baca. Memutarbalikkan hukum. Ini kata-kata Yesus sendiri, bukan kata-kata Paulus ya. Yang 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang Anda wajar memanggil dia Tuhan karena data itu kan? Oke, silakan. Tetapi yang akan diusir yang memanggilnya Tuhan, betul? Lewang dia sendiri menyebut dirinya Tuhan. Iya, kok. sekarang Anda lawan aja nanti. Yesus, kamu sendiri loh. Kamu sendiri loh, Tidak, Yesus. aku lawan dia. Ya, kau bantai Yesus lah tentu nanti, aku bukan Pak. pro kamu. Kau bantai Yesus nanti. Yesus, kau sendiri Tunggu loh. akhir zaman, Kau sendiri loh pengakuan yang akhir zaman kamu bilang, nanti kencing-kencing siapa yang kamu. tidak memanggil aku Bapa Tuhan, kau sendiri loh Kamu bilang. Ya, yang kau tidak lawan Yesus percaya akan lah. kencing-kencing kamu. Jangan kau lawan saya, Bang. Dan setelah kamu masuk neraka, Hei kamu abangku, menangis hei, darah pun kata tidak Yesus akan keluar dari pada sana. hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jangan Bukankah pikir kami seperti kamu, bernubuat? ajaran kamu Bukankah masuk neraka kami cuma bermujizat? sebentar. Bukankah Masuk kami neraka itu mengusir selama-lamanya setan? kekal. Gimana orang ini? Itu akan menjadi nasibmu kecuali kamu bertobat. Sekarang Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dipotong Itu ayatnya. siapa, Pak Budi Ayatnya Asale? dipotong. Yesus bukan bilang aku tidak mengenal kamu.
Tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Ya iya, apalagi Ya itu makanya lebih Yesus tidak pernah kenal kamu. Emangnya saya kenal memanggil dia aku. Tuhan? Memang saya bernubuat pakai namanya? Emang saya mengusir setan pakai namanya? Pret! Sorry lah, dok, yaitu pekerjaan karisteng. Yesus datang akan mengusir karisteng, karena hanya karisten yang memanggil Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pada hari terakhir. Itu siapa itu? Islam atau Kristen? Aduh, Pak Budi, lemah kali ilmumu, kawan. Kupikir kamu itu menghindar dari saya. Makanya aku tantang kamu daripada Zoom. Nah, kamu belajar. Kupikir aku kamu tantang kamu menghindar daripada dari Zoom, saya itu karena kau belajar. Ini kamu baca terus, aku tidak ada kesempatan ngomong. Ya, sekarang saya Kalau bertanya. berani daripada Zoom, Saya pakai timer. bertanya artinya Aku memberikan tantang ruang kepada kamu saudara. daripada Zoom, berani apa tidak? Sekarang Kamu Anda yang pengecut, menjawab. Nih pertanyaannya. Kamu Siapakah yang di akhir zaman mengaku memanggil Yesus Tuhan, Aku bermujizat, berani mengusir daripada setan manapun. dan bernubuat pakai nama Daripada Yesus? Zoom. Itu siapa? Siapa? Ini giliran Aku yang menjawab. tantang seandainya orang Silakan. Islam debat Zoom dengan aku, dengan moderator dan timer. Aduh, abangku, Ayo seadanya orang Islam ilmu siapapun. Anda itu mau Ustaz, diskusi mau di kiai, Zoom, mau apa dan sebagainya. diskusi di YouTube, diskusi di pohon pinang, di bawah pohon tomat, ilmu Anda tetap itu, tidak bertambah. Ini cuma alasan Anda aja karena sudah malu di depan orang banyak ini. Kamu Pada tak berani hari debat di terakhir, Zoom. pada hari Kamu terakhir cuma berani nanti, debat di sini, banyak karena suara orang kamu lebih memanggil keras. aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, Nice. mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Nah, itu siapa itu, Bang? Islam atau Kristen? Bukan Kristen, bukan Islam. Itu malasa. Anda cuma tua Karena umur, itu ilmu termasuk Anda konteksnya masih Nabi minim. palsu. Dan Nabi palsu itu bukan Kristen. Dan Hei, kalau itu nyebut Tuhan, Anda itu salah, bukan orang Anda Islam. salah. Kalau Anda mengatakan pengikut Nabi palsu itu bukan Kristen, Anda salah. Anda baca Matius 7 data 15-nya itu, dari buahnya kau mengenal Nabi palsu itu. Apa buahnya? Pengikutnya atau buahnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa? Hah? Jangan Anda pamer kebodohan di sini. Buah Buah dari Nabi itu- palsu. Buah buah dari itu Nabi palsu. pemutusan Bisa setelah kamu lihat orang itu percaya. siapa dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah-buah Cobalah. dari Nabi palsu itu. Pertanyaannya, Nah, siapa kalau yang berani melakukan debat di buah Zoom, tersebut? kalau tak berani, tak Di usah. Islam atau di Kristen, Pak? Nah, keturun aja lah. Nggak ada Buah-buah gunanya. itu di Islam atau di Kristen, Pak? Hah? Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Hah? Buahnya apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama. Itu buah itu di mana? Di gereja apa di masjid? Pret. Kalian cuma terlanjur Kristen aja. Andai saja kalian itu tertuntun dengan baik belajar Bible, Anda akan datang mencium tangan Bang Suma. Terima kasih Bang Suma, Anda telah mengeluarkan saya dari jalan kesesatan. Apa Anda pikir hanya karena dengan modal tua, modal lebih dulu, kemudian belajar Bible, membaca Bible, bukan belajar, membaca Bible, modal karena lebih dulu memegang Bible, modal karena pernah Anda sekolah teologi, lantas Anda merasa lebih pintar dari kami ini? No. Kalian pegang Bible, misinya ada. Apa itu? Perpuluhan. Kedua, misinya adalah membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan, supaya manusia itu lebih tertarik. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungan kepada kemaksiatan. Manusia itu cenderung kepada kebebasan. Manusia itu lebih suka bebas daripada diatur-atur. Adam saja di tengah-tengah Gan Eden itu mau bebas makan semua apa yang diharamkan. Itu tipikal manusia. Maka ketika ada pengajaran yang menghalalkan seluruh perintah Tuhan, pasti banyak peminatnya. Tapi orang-orang yang berakal sehat tidak akan terjerumus dengan kenikmatan janji semu seperti itu. Sudah nyata kok. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Hei, Anda masih tidak ngeh. Kenapa? Karena terlanjur Kristen. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya.
yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa kalian tidak ngeh? Karena kalian terlanjur Kristen, sudah nyaman dengan makanan kalian, sudah nyaman dengan pesta-pesta agama kalian, sudah nyaman dengan segala apa yang kalian anut selama ini, sudah nyaman dengan semuanya itu. Jadi kalian berat untuk mengikuti Yesus, padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menjadi pengikutku, dia harus memikul kuknya sendiri, salibnya sendiri, bebannya sendiri, bukan malah yang lain. Tidak ada Yesus itu memikul salib untuk orang lain. Yesus mengatakan, kamu harus memikul salibmu sendiri, bebanmu sendiri, kutukmu sendiri, kalau kau ingin menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Matius 10 nomor 38 28. Keren kok itu ucapan Yesus itu. Tapi adakah kalian percaya? Tidak, hanya angin lalu masuk di kuping, keluar di hidung. Itulah kalian. Lama kali Karena terlanjur Kristen. Lama Yesus itu mengatakan di di dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu bagaimana dengan pendeta Budi Asali dan teman-temannya? Bersaksi tentang Yesus seenak perutnya. Apakah itu bisa benar? Tidak. Yesus aja nggak berani mengatakan itu. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta, bohong, tidak benar. Itu kata Yesus. Lalu bagaimana mungkin kami percaya kepada kesaksian pendeta dan pastor dan jemaat-jemaat gereja? Bagaimana mungkin? Sedangkan kamu aja menipu. keyakinan Gimana itu? kalian, dogma dan doktrin kalian itu tidak ada persaksian dari Tuhan Elohim. Oke, aku tanya. Tidak apakah ada kamu Tuhan menipu? Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan makan babi. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan masuk gereja. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim menjadikan Rasul Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya. Dan tidak ada kemudian kesaksian Elohim agar manusia masuk ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian kalian tertolak demi keselamatan anak cucu Adam masuk ke dalam surga. Sudah siap diskusi yang hidup, menerima ajaran Anda hanyalah orang-orang yang menipu diri mereka sendiri. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Paham? Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Neraka jahanam. Sorry Pak Budi Asali kalau masih mendengarkan di bawah. Siang, Bang Suma. Saya bukan kebencian, saya hanya bertujuan untuk mengingatkan saudara, Yesus menolak kesaksian-kesaksian Anda. Jangankan kesaksian Anda, kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya, kalau tanpa kesaksian Bapa, Yesus pun mengatakan itu tidak benar. Apalagi hanya seorang Budi Asali yang punya kemudian kepentingan foolish. Demikian. Sudah? Iya, Oke. Bang Suma izin menanggapi boleh. Silakan. Silakan. Iya, Silakan. Coba kita kembali ke Matius 7 ayat 21 tadi, Bang. Ya, silakan. Ambil dari Kalau dari akarnya, saudara. kalimat yang Ambil berbunyi di akarnya dari 15-nya. 15. Atau mau ambil akarnya Ya, dari data waspadalah terhadap begini. Saya kasih Anda dari- ruang berbicara, dari- saudaraku. Sabar. Saya kasih Anda ruang berbicara setelah ini. Saya mau mendengarkan. Saya berharap ada dari saudara Kristen saya yang memiliki ilmu. Saya hanya ingin Anda jujur kepada saya. Matius 7 dari data 1 sampai data pengakuan Yesus di data 27. Matius 7 nih ya. Matius 7 data 1 sampai 27 itu berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau berbicara kepada di luar orang Yahudi? Yang mendapatkan nasihat ini orang Yahudi orang atau Yahudi. orang Yahudi? Oke. Masya Allah. Silakan saudara, silakan. Iya, kalau dari pemahaman saya soal dari kalimat yang tertulis di sini ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya tidak semua
Jadi orang yang bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan mujizat demi namanya saja yang masuk di ayat ini, sedangkan kami kan tidak melakukan ini semua. Jadi orang yang memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan tertentu itu yang kena ini ayat ini. Sementara kami tidak jelas sekali punya ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan gitu, Bang? Ya, betul ya? Sekarang kan di sini kan koma kan, Bang? Ya. Itu kan satu Sekarang, kalimat itu. Yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Ya. Terus dia sampaikan, bukankah dia mau pamer kebolehannya kepada Yesus kan? Jadi yang melakukan satu paket itu yang kena. Jadi kami yang tidak melakukan mujizat, bernubuat demi namanya itu kan tidak kena. Oke. Tidak kena di ayat ini. Oke, tidak kena. Artinya dalam satu agama itu pasti ada saja yang miring itu, Bang. Oke. Tidak semuanya di jalan yang benar. Oke, baik. Tapi Anda lupa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Gimana? Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku, yang melakukan kehendak Bapak. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Saya tidak menyembah Yesus, saya hanya mengikuti ajarannya. Atas kehendak siapa kemudian Anda makan babi? Ya sesuai ajaran Yesus. Yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang najis, Yang masuk ke dalam mulut itu berbicara cuci tangan apa tidak cuci tangan, bukan masalah babi. Anda itu Yesus sering pakai perumpamaan, Bang. Dia tidak pernah pakai Sekarang Yesus itu ditegur, data itu cerita. Di situ cerita orang-orang Yahudi menegur, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Yang dimakan apa? Babi rupanya. Coba ayatnya biar jelas, Bang. Coba kita. Ya silakan Anda bawa dalil itu. Yang mana yang Anda maksud? Matius 15 kah? Atau Matius 12? Apa cuci tangan tadi? Ya kalau cuci tangan itu kan bukan berbicara mengenai babi. Iya, artinya semua makanan secara akal sehat pun tidak ada semua makanan. Anda yang melarikan kepada seluruh makanan karena Anda memang pemakan babi. Ajaran Anda itu pertama kali diajarkan Paulus kepada pemakan babi. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan kepada pemakan babi, jangan kau makan babi, pasti nggak laku ajarannya. Ya, karena babi itu makanan yang paling disukai oleh orang-orang Roma dan Yunani sampai hari ini. Ya, kalau berpatokan di Alkitab di Perjanjian Lama saja, Bang, artinya bukan babi saja, seharusnya unta juga. Nah, Anda kenapa yang dikejar kan? babi saja, sementara larangan di dalam Taurat itu kan banyak itu. Kenapa? Ya, itu justru itu satu aja ini sudah gugur, saudara. Gini, Bang. Satu aja ini sudah gugur. Makan hewan lain yang dilarang itu tidak diungkit, tidak di apa? Satu ini aja kalian sudah gugur. Apalagi diungkit itu semua. Ya, satu ini aja. Yang saya baca itu karena memang di dalam Islam diperbolehkan, tidak diperbolehkan hanya babi saja. Makanya yang dikejar ke Kristen itu hanya babi saja. Oh tidak, saudaraku, Anda lupa. Dengar, kalau ada dalam Torah, jangan makan ikan misalnya, jangan makan coto Makassar misalnya, jangan makan kemudian makanan-makanan yang ada yang kau suka di Indonesia ini. Contoh misalnya soto Banjar. Apakah itu berlaku bagi orang Indonesia? Tidak. Itu hanya berlaku untuk bangsa Yahudi. Kitab yang ada, aturan yang ada, hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanakh itu hanya mengikat orang Yahudi. Kalian yang mengikat diri Anda ke situ, tapi kalian hanya jadikan aturan itu sebagai aksesoris doang. Ayo, kalau seperti itu pemahamannya, ketika Nabi Muhammad belum datang di dalam Islam, ajaran itu sampai ke Arab atau tidak? Ajaran itu sampai ke Arab karena di sana ada Bani Israel. Berarti orang Arab asli tidak pakai. Orang Arab asli tidak pakai berarti. Tidak pakai karena memang diperintahkan hanya untuk kepada orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 3, nomor 4.
Berarti Ulangan kami boleh 5. makan. Berarti kami boleh makan kan? Artinya berarti kami boleh makan untuk kesimpulan. Nah, kalau Kristen boleh makan, berarti Kristus mati di atas salib bukan untuk Anda. Kalau ayat soal Yesus untuk semuanya, Bang. Salah. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang dibebaskan dari hukum Taurat? Yang punya Taurat. Siapa itu? Yahudi. Apa hubungannya dengan Anda? Anda mau makan babi kek? Mau apa kek? Nggak ada hubungannya. Emang ada perintah datang ke Kristen jangan makan babi? Kan nggak ada. Iya, memang tidak ada larangan. Makanya orang Kristen itu mau makan tiang listrik, makan aspal, boleh, karena tidak ada larangan dari Tuhan untuk Kristen. Nggak ada aturan untuk Kristen, itu nggak ada. Makanya tadi Matius 7 itu saya bertanya, Anda sadar nggak ini perintah untuk siapa? Ini nasihat untuk siapa? Untuk Yahudi. Berarti Yahudi dikatakan dalam data sebelumnya nomor 6-nya, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang kudus itu? Taurat. Kepada anjing. Berarti Taurat tidak boleh diberikan kepada non-Yahudi. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara itu apa? Injil. Berarti tidak boleh kepada babi diberikan Injil itu. Iya, karena gini, tidak semua Yahudi, Bang. Tidak semua Yahudi. Karena Berarti fakta orang sekarang- Yahudi dilarang memberikan Taurat, barang kudus, dan juga pengajaran Injil kepada di luar Yahudi. Iya, soal Matius tadi itu tidak semua Yahudi, karena faktanya sekarang Yahudi tidak percaya Yesus kan? Mesias saja tidak, apalagi Tuhan. Betul. Tapi kan jelas Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau domba tidak menerimanya, ya itu derita mereka. Tapi yang pasti dia diutus untuk dirinya sendiri, untuk kaumnya sendiri, bukan untuk kita. Yesus itu untuk kaumnya sendiri. Kalian ini kenapa? Kalau Abraham itu tidak diutus kepada siapa-siapa. Abraham hanya dinobatkan sebagai bapak para nabi. Adapun Berarti perintah aturan yang yang- datang kepada Abraham itu untuk keturunannya secara turun-temurun, bukan kepada bangsa lain. Oh ya, kalau Abraham boleh, Yesus jangan ya. Maksudnya? Abraham Perintah kan yang untuk disampaikan ke Abraham, Abraham untuk keturunannya, Yesus untuk kaumnya. Jangan Anda bantah dalil. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Ya itu ketika dia mau diangkat ke surga. Itu Kristus lain, Bang. Itu bukan Yesus. Waduh, itu yang tertulis yang kami percaya seperti itu. Nah, sekarang Kalau dibelokkan lagi ya, bagaimana? meskipun tertulis begitu, yang tertulis dan penulisnya ini kan bukan pengikut Yesus. Coba Anda lihat. Anda lihat ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa endingnya? Ketika murid-muridnya kemudian telah menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, mereka percaya Yesus itu rasul. Segala firman loh. Nah, sekarang permasalahannya adalah, masih adakah firman yang Yesus belum sampaikan sebelum terjadi penyaliban? Segala firman telah aku sampaikan. Itu belum terjadi penyaliban, belum masuk di kubur, belum ada di Pulau Patmos, belum ada ketika ke Damsyik, belum ke Ananias. Segala firman sudah tamat duluan. Berarti yang datang kepada Markus, Matius, Lukas, yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya bukan Yesus. Ya, sebentar. Bang. Kalau pertanyaannya apakah firman sudah disampaikan sebelum penyaliban? Iya. Nah, kemudian setelah dia disalibkan dan mau diangkat ke surga, dia perintahkan supaya pergilah ke seluruh bangsa untuk sebarkan firman. Berarti masih ada firman dong. Berarti itu firman baru. Berarti masih ada Bukan, itu firman. perintah. Berarti Itu ada perintah firman untuk- baru. Begini Bang, itu perintah. Tidak semua Ya, firman ucapan Yesus baru. itu kan firman semua kan? Ini firman Enggak, baru itu berarti. perintah. Enggak, itu perintah kepada murid-muridnya supaya ajarkan ke seluruh dunia apa yang telah diajarkan. Kan begitu. Saudara, Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Iya, artinya bahwa tidak semua ucapan Yesus itu kan firman semua, Bang. Lah,
Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14:24, segala firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Iya, apa yang kalau dia mengajar soal apa firman itu baru bisa dikatakan firman. Terus kalau tiap hari dia komunikasi dengan orang kan bukan firman itu. itu perintah loh. Ketika di Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu perintah. Nah, cakupan dari perintah ini kepada ke-12 muridnya semuanya telah disampaikan. Pergi, 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 pergi. Ini, itu. Semua sudah disampaikan. Lalu kemudian, tiba-tiba saja ada yang muncul dari tanah, mengaku Kristus, pergilah ke seluruh dunia. Jadi itu firman baru. Karena kenapa? Firman yang datang kepada Yesus sudah dia tamatkan bahwa murid tidak boleh ke bangsa lain, melainkan hanya kepada bangsa Israel saja. Titik. Selesai perkara. Tiba-tiba saja muncul, keluar dari kubur, di Pulau Patmos, ada kemudian di Damsik. Ini siapa ini? Kok banyak firman baru? Maka Yesus sudah menyatakan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Titik. Itu nasihat Yesus. Maka ketika ada orang mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsik, ketika aku di Pulau Patmos, apakah murid percaya? Sesuai dengan nasihat gurunya, jangan kau percaya. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau peringatan Yesus kan bahwa waspadalah akan datang banyak yang mengaku sebagai Kristus kan. Sementara Paulus bukan mengaku sebagai Kristus, tapi dia bertemu atau mendengar suara Kristus. Jadi beda itu. Ketika dia mengatakan bertemu, tapi tidak ada tanda-tanda, ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, Yesus mengatakan apa? Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Itu terjadi nggak kepada Paulus? Iya, karena di situ Paulus hanya mendengar suaranya saja. Nah, itu tanda apa itu? Kalau cuma suara, siapa yang pernah kasih tanda begitu? Yesus. Justru Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Kalau ada orang mengatakan bertemu aku di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit, dan semua manusia akan melihat aku. Dan kalau aku datang, maka itulah tanda akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku, karena belum tanda akhir zaman. Sedangkan Yesus tidak datang, Paulus hanya mendengar suara saja kan di situ. lah, berarti itu bukan Yesus. Ya, cara Tuhan bertemu nabinya kan begitu, tidak menampakkan. Saudaraku, Yesus sudah ditanya, apa tanda kedatanganmu? Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu dia tidak datang, dia hanya bersuara saja dari tempat. Oh, berarti iblis dong. Ya tidak lah. Kan cara Loh, Tuhan tidak. bertemu nabinya kan begitu kan, menyampaikan Ya firman. itu Tuhan, ini bukan Tuhan, ini Yesus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Cuman ada suara datang, tidak ada orangnya. Akulah Yesus. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ya kalau Tuhan memang begitu bang, dia berfirman kepada Musa pun tanpa wujud, dia hanya suara saja. Itu Anda, karena Anda Kristen, Anda mengatakan itu. Yahudi Anda, tidak Islam akan pun sama, percaya. kan? Islam pun ketika Musa berbicara dengan Tuhan tanpa wujud, Itu hanya suara Tuhan, saja. itu Tuhan bang. Ini Yesus. Kepercayaan kami Yesus Tuhan. Tapi Yesus, benar nggak Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namanya? Ya benar. Nah, ketika nasihat itu disampaikan, ada nggak Paulus di situ? Nggak ada Tidak. kan? Nah, Ya. ketika murid-murid ini sebulan, setahun berjalan dari nasihat Yesus tadi di Bukit Zaitun, ketemulah Paulus. Lalu Paulus berkata, hei murid Yesus, ya Paulus, aku bertemu dengan gurumu, aku mendengarkan suaranya dari langit, bahwa dia Yesus yang datang kepadaku dan membimbing aku menuliskan 13 kitab. Menurut Yesus kepada muridnya ini, kalau ada orang bertemu dengan Mesias, apa itu bentuk jasad, bentuk suara, atau apapun itu, percaya
Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau mengaku bertemu kan. Sementara Paulus tidak bertemu, dia hanya mendengar suara seperti Musa. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan kalau itu Yesus? Ya kalau pertanyaan seperti itu, Allah pun bagaimana kita tahu dia Allah kalau tidak ada wujudnya seperti Musa? Ya sudah, itulah kesesatanmu saudaraku. Itulah kesesatanmu. Karena Anda punya alibi, punya opini seperti itu. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku aku, penyesat itu memakai namaku, bukan memakai jasadku. Namaku dipakai oleh penyesat itu. Cukup dia mengaku Yesus, sudah memenuhi syarat. Titik. Ya, tapi peringatan Yesus itu kepada orang-orang yang bernubuat, bermujizat, artinya berwujud, Bang. Sementara suara yang didengar Paulus itu tanpa wujud, dia tidak bermujizat, bernubuat dan sebagainya. Dia tidak masuk. Oke, saya bacakan kepada Anda sebuah kitab Paulus yang mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip. Apa dikatakan oleh Paulus di sana? Di data nomor 1-nya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia mengaku melihat enggak? Di ayat berapa tuh? 1 Korintus 9 nomor 1. Udahlah, itu PR buat Anda. Renungkan itu baik-baik. Renungkan itu. Bagaimana mungkin Anda menilai, dengar, Anda menilai Paulus hanya bertemu satu kali suara itu. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Apa yang dikatakan dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti 13 buku ini, selama dia menulis, selama itu juga dia bersama dengan sosok yang mengaku Yesus tersebut. Iya, cara penyampaiannya kan tidak disebutkan di situ. Mungkin lewat mimpi dan sebagainya. Kalau iblis, Bang, kalau iblis datang menggoda manusia, iblisnya nyata atau cuman bisikan? Ya, bisikan. Bedanya dengan Paulus? Ya, itu sama juga dengan cara Allah. Kadang dalam mimpi. Sekarang kalau berbicara mengenai wahyu dari Allah, itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, Yesus, datang kepada Nabi Muhammad, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Sekarang ada pengajaran. Ketika Anda mengatakan kami menerima pengajaran Paulus, oke. Tapi apakah tidak ada batu sandungan di situ? Ketika Yesus berkata, bla 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 bla, waspadalah kepada siapa? Penjahat, pembuat kejahatan, memakai namaku. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku. Dan apakah Anda tidak melihat bagaimana Paulus membantah ajaran Yesus? Habis-habisan ajaran Yesus itu dibombardir oleh Paulus. Apakah Anda sadar itu? Sederhana nih. Saya kasih kunci. 13. Saya kasih kunci, Abang. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tetapi, kata Yesus, tetapi barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Tapi apa kata Paulus? Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, siapapun orang yang melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati surga yang tertinggi. Kata Paulus, no, tidak ada orang melakukan hukum Taurat itu bisa selamat. Tidak ada keselamatan karena menjalankan hukum Taurat. Bertentangan enggak tuh? Yesusnya mengatakan barang siapa yang menjalankan Taurat akan menempati surga. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Hehehehe. Masya Allah. Iya. Yang seingat saya salah satu itu larangan soal makan hewan itu, Bang, ya. Babi, unta dan sebagainya. Setitik pun, siapapun yang meniadakan hukum Taurat, setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Iya.
Artinya begini, kan di Taurat dilarang unta, babi, dan beberapa hewan itu kan. Yang Nah, paling kenapa di terkecil. Iya, kenapa di Islam sekarang tinggal babi saja? Hukum Taurat itu untuk kaum Bani Israel, Caayu. Nih, tak kasih dalil ya. Tak kasih dalil supaya Anda itu ngeh. Di dalam Ulangan 5 dikatakan dari data nomor 1 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Musa memanggil seluruh orang Israel. Orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang hidup masa ini. Oke? Jadi bukan kemudian kepada orang yang jauh dari sana. Kemudian di dalam Ulangan 33, apa kata Musa di sana? Jelas sekali. Berbahagialah engkau yang inilah berkat yang diberikan Musa hamba Elohim itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit pada mereka dari Sir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak kepadanya hukum atau api yang menyala. Sungguh ia telah mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan abang ini kan begini, pemahaman saya begini. Kalau di Taurat dilarang makan babi, unta dan sebagainya. Terus abang bilang itu untuk Yahudi. Dalilnya Artinya di luar tadi Yahudi, artinya di luar Yahudi, Indonesia, Arab, dan negara yang lain di luar Yahudi, ya boleh makan. iya, boleh. Kenapa Boleh. dilarang di Islam? Kenapa? Kenapa di Islam dilarang dimakan babi? Islam itu bukan Torah pegangannya, tapi Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya syariat sendiri. Nabi Musa dan kaumnya punya syariat sendiri. Aturan itu berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Anda baca sendiri kan? Suatu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalau Al-Quran, litubayyina linnas. Kalau Torah, ila bani Yakub, ila bani Israel. Kalau Al-Quran, ila bani Adam. Itu Al-Quran. Berbeda. Yang jadi masalah ini Anda Kristen yang menggunakan dalil itu, apalagi mengatakan Yesus mati untuk kalian, untuk menghapus Torah. Loh, kok bisa? Ada apa Yesus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah, sementara Torah itu bukan untuk kalian? Saya bunyi larangan makan babi di Al-Quran itu kurang lebih seperti ini, teman. Itu bagaimana bunyi, saya lupa. Itu di ayat berapa? Jangan kau makan babi, Sesungguhnya bangkai. Nah, terus sesungguhnya yang dilarang bagimu itu hanya babi saja. ya, itu untuk umat Islam kan? Yes, artinya bahwa semacam ada perbaikan di situ. Ada ayat yang dirubah di Alkitab sebelumnya sehingga di situ Loh, Allah kok dirubah? Jangan dirubah. bukan di Al-Quran, bukan di Al-Quran. Jangan dirubah. Aturan yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk kaumnya Nabi Musa. Aturan yang datang kepada Nabi Muhammad itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Berarti aturan Musa berlaku untuk Kaumnya. Yes. Berarti sebelum kedatangan Nabi Muhammad, aturan Musa tidak boleh masuk ke Arab atau ke Arab asli begitu. Loh, ajaran Nabi Musa itu untuk kaum Bani Yakub. Kalau di Arab ada tinggal bermukim Bani Yakub, ya untuk mereka. Kan dalilnya jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya itu siapa? Bani Israel, Bani Yakub yang ada di luar Yerusalem. Bukan kita. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Contoh kasus 10 perintah Allah itu, Bang. Itu di dalam Al-Quran itu diterima ulang oleh Nabi Muhammad atau
Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti yang sudah difirmankan di Taurat. Oh enggak, bukan. Tidak ada kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti apa yang ada di dalam Torah. Tidak. Itu hukum untuk Bani Yakub. Nah, kenapa ada kesamaan? Karena sumbernya sama. Contoh, jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Keluaran 20. Tidak boleh ada ilah selain ilah yang disembah oleh Abraham. Itu nggak boleh. Di Islam juga begitu. Kenapa bisa? Karena sumbernya sama. Sama-sama berasal dari pencipta langit dan bumi. Yang satunya hanya skala kecil kaum Bani Israel, yang terakhir untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Begitu saudaraku. Jadi pada prinsipnya ketika Nabi Musa datang, hukum-hukumnya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel yang kepada mereka tidak ada rasul diutus dari Tuhan kepada mereka, mau melakukan yang bertentangan Torah, silakan. Karena tidak ada perintah kepada mereka. Contoh, ketika Nabi Musa datang melarang makan babi, orang Kristen, dalam hal ini orang Roma Yunani kuno, makan babi, apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena tidak ada perintah datang kepada mereka. Tapi ketika datang Nabi Muhammad diutus bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh umat manusia, termasuk kepada penerima Torah. Penerima Torah itu setelah datang Nabi Muhammad, maka yang berlaku adalah Al-Quran, bukan Torah lagi. Kenapa? Karena hukum yang muncul terakhir adalah untuk seluruh manusia. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang dulu ada Torah padanya, ada Injil padanya, sudah datang rasulku kepada kalian membawa Al-Quran. Iya, kalau dari narasi abang barusan, ketika datangnya Nabi Muhammad, Taurat tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran. Semacam ada lompatan. Coba kita gesernya pelan-pelan, Bang. Di zamannya Musa berlakunya Taurat. Nah, setelah Musa kan ada Yesus dulu sebelum ke Nabi Muhammad. Bolehkah saya pakai cara seperti itu? Iya, memang ada Yesus yang berlaku Injil. Yang Yesus berlaku Injil. itu, Taurat tidak berlaku lagi kan? Sama itu polanya. Oh tidak, ketika datang Yesus, yang berlaku adalah Injil dan Torah. Makanya ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang menghalalkan sebagian, betul, Yesus menghalalkan sebagian. Apa itu? Yesus sudah bisa kemudian dan muridnya melakukan kegiatan pada hari Sabat. Ya, berarti kesimpulannya ketika di zamannya Musa Taurat berlaku, ketika di zamannya Yesus Injil dan Taurat berlaku. Yes. Ketika di zaman Nabi Muhammad Injil dan Taurat dihapus, ganti Al-Quran. Yes, bukan dihapus loh ya. Torah diberitakan dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Yang menghapusnya itu adalah orang-orang yang pemilik kitab. Mereka yang mencampur adukkan. Al-Quran datang sebagai kitab penuntun terakhir. Padahal di Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti yang ada di Taurat, Mila Ibrahim. Kalau tidak salah. Itu bukan Torah, itu Mila Ibrahim, bukan Torah, itu beda. Terus informasi tentang pengajaran Ibrahim itu didapatnya dari mana tuh, Bang? Al-Quran kan? Al-Quran menjelaskan itu kan? Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Apa yang diperintahkan? Tiga pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua berkurban kemudian, yaitu anaknya yang tunggal. Kemudian yang ketiga adalah bersunat. Itu yang diajarkan di dalam Islam. 3 poin ini. Tauhid, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim berkurban, kurban anaknya ketika ia diuji, kemudian yang terakhir adalah sunnat. Sik. Ada suara, Bang. Oke, saya 5 menit lagi untuk izin ibadah. Ya, lanjut. Begitu saudaraku. Jadi setelah datang Nabi Muhammad, mereka Bani Israel diajak untuk
ke ajaran Nabi Muhammad. Surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Kalau pemilih Torah saja, umatnya Nabi Isa saja diminta untuk beralih kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalian? Bagaimana kita ini yang bukan dari umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa? Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Musa. Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Isa. Yang kalian pertahankan ini adalah ajaran orang Roma Yunani. Itu jelas itu. Bukan, kami ikut Yesus. Oh, salah ente. Mengikut Yesus itu Yahudi. Roma. Loh, sekarang yang mengajarkan kamu Natalan siapa? Yesus. Yang mengajarkan kamu ibadah Minggu siapa? Yesus. Udahlah. Dinda, saya Kami kan pamit ikut dulu dia. ibadah. Ya terserah mula, suka-suka mula bang. Silakan Dinda, Dedi dan yang lain silakan diarahkan dulu, saya asar dulu sebentar. Jangan kabur lah Dinda. Tidak saudara. Bang Martin, Kita belum makasih diskusi, kau udah dengan baik. kabur. Lanjut dulu. Ya jangan kabur Oke, ya. siap.